Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul. Saya dapat rezeki Baraya. Jadi sekarang saya lagi ada di lingkungan pesantren yang entah bagaimana pesantren itu memiliki platform, memiliki ideologi, pemikiran, gagasan yang kok mirip dengan apa yang saya bayangkan tentang pesantren. Bahwa di satu sisi mereka mempertahankan semangat gotong royong, mereka mempertahankan nilai-nilai tradisi, tetapi di sisi lain mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bahkan bisa dibilang isu-isu yang sekarang sedang menjadi isu global dan menjadi bahan perbincangan para ilmuwan, pesantren ini sudah menjalankan. Jadi di pesantren ini siswa-siswa belajar, tetapi mereka juga diberdayakan untuk berkebun durian, kemudian belajar sains, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Dan mereka langsung praktek karena aset dari kiainya ini juga ternyata sangat besar. Ada peternakan, ada perkebunan, ada universitas bahkan. Nah, karena itu saya pengen ngajak Baraya untuk jalan-jalan ke pesantren ini. Ini ada di Majenang, Cilacap. Nama pesantrennya adalah Al-Bayan. Al-Bayan 2 fokus pada pondok sekolah tani atau pondok berbasiskan kebun durian. Para santri juga menempuh pendidikan formal di tingkat SLTA hingga perguruan tinggi secara gratis. Saya merekomendasikan Baraya untuk ngecek dan lihat-lihat langsung pesantrennya. Yuk kita jalan-jalan. Ini kita ke kebunnya. Oh iya udah. Apa yang saya injak? Oh, jambu. Kok keras? Ini tuh sebesar seluas apa ini? Kalau luasnya secara keseluruhan sekitar 15 hektar. 15 hektar. Kalau secara keseluruhan, tapi kan cekclok gitu kata orang Sunda itu. Cekclok. Cekclok. Tadi di sana ada jambu di dekat kampus, ada durian di dekat kampus. Tadi yang pas tanjakan paling tinggi juga ada. Terus sebelah sini itu cekclok. Durian-durian itu pemasarannya gimana Pak? Dijualin langsung? Kalau aja? pemasaran sangat mudah di sini aja, bisa langsung habis. Bisa langsung habis? Bisa langsung habis. Hanya yang diantisipasi oleh kita. Untuk pemasaran mau ke sana pada ikut semua. Oh, pada nanam juga? Iya, yang Iya, harus berarti kita, bagaimana marketingnya nanti ke depan kan tantangan. jadi gara-gara pesantren ini warga lokal di sini semuanya nanam durian. Bapak yang salah. Iya, salah. Makanya saya harus berpikir tentang digital marketing ini. Nah, ini Bapak Ya, ini juga antisipasi. pakar ekonomi. Biar Mikirin nggak ini Bapak Ajis gitu. oh, Bapak Nggak Ajis. bagus. Iya, Bapak Ajis, Bapak Ajis. Emang udah ada strategi pemasarannya? Apakah dikemas atau sudah kita kerjasama dengan Jakarta. Jadi kalau panenan banyak, kita kirim ke sana sudah ada yang menang. Oh gitu. Kulit-kulitnya digimanain Pak? Kulit kita lagi kerjasama dengan mantan dosen Unsun. Kemarin udah survei ke sini, listrik sudah kita naikkan jadi 7.700, akan dibuat untuk empan untuk pakan ternak. Oh. Karena katanya nutrisinya Iya memang kulitnya. durian itu kan kulitnya Iya. tebel dan Iya. tapi dihancurkan dulu ya Pak. Ya, dihancurkan dihancurkan dulu. dimakannya susah. Iya, ini kan nanti di sini mesinnya. Memang sudah disiapin. Itu lulusan Australia dan Kanada. S2-nya Australia. Tapi kita belum lihat perkebunan duriannya yang cekcok itu. Ini baru ada patung duriannya. Oh, patung duriannya. Kalau yang tadi di sana di dekat Oh, yang di kampus, belakang tadi itu. ya, sebelah situ ada, terus sebelah sini ada juga. Itu kalau cekcok gitu nanganinnya gimana Pak? Apakah nanti ada pencurian mungkin? Justru saya dapat hadis yang luar biasa. Jadi Apa? memelihara tanam, menanam, memeliharanya, memanennya. Ketika dicuri orang lain, ketika kita memakannya, katanya sedekah. Hadisnya sahih. Gitu kayak gitu. Jadi itu sedekah. Itu saya semangatnya setelah dengar. Saya juga kan selama ini dalamnya saya baru dengar waktu itu. Gila ya, kok bisa dicuri tanpa niat itu? Karena memang contoh sekarang Pak Kur, ini sudah 3 kali kembang, tapi tetap ambrol karena musim kayak gini. Oh iya, Makanya. ini musimnya enggak Seperti perubahan biasanya iklim ya. gitu ya, tidak Perubahan. seperti biasanya. Ini udah 3 kali kembang. Tapi gimana ya mengatasinya? Ya nggak bisa diatasi karena kan
obat-obatnya yang ada belum bisa mengatasi cuaca yang sangat panas dan hujan yang tidak jelas. Panas langsung turun, panas langsung turun. Iya, aduh. Ini masalahnya sekarang. Jadi Betul. saya juga kan menggadang dosen UNSU juga untuk kegiatan pertanian. Saya kan kalau nggak ada yang mendampingi nggak berani Pak Guru. Iya, betul. Saya berani bercocok tanam karena ada yang mendampingi, namanya Mas Oso. Namanya Sok-Sok. Mas Oso. Oh, Mas Oso. Iya. Dari Mas Purwokerto, Oso, ya. bahasanya. Itu saya baru berani. Kalau enggak ya enggak berani. Berarti areanya nggak bisa kita deteksi di mana aja karena Ya, cekcok gitu ya. Tapi Ya bisa ini juga jalan-jalan ke sana. di sini ada jambu dan peternakan ada tadi. Peternakan Itu ternaknya ada di sana. Tiap kebun ada, di bawah juga ada. Oh, di setiap kebun ada peternakannya. Ada peternakannya. Nanti diolah. Nah, Itu peternakan apa di situ? itu kambing sama domba. Oh. Ke sana gimana? Oh, boleh ke sini. Oh, ayo. Pegangan saya Pak Guru. Nah, nggak usah, Pak. Hah? Apa aman? Aman. Woi. Aman, Pak. Woi, Tidak akan ada gempa. mbe gedena dikeluarkan woi. Ini contohnya dari ininya, pupuk dari sana masuk ke sini. Oh. Jadi sirkuler. Nih, Ini pupuk. pupuknya dari sana masukin sini gitu. Ya. Ini belum dikupas pupuknya ya. Belum. Biar nanti kan dia itu sendiri apa? Terurai sendiri. Kantongnya terurai sendiri. Nah, ini kan. Ini untuk buat tanaman anak-anak. Ya, Ini ini. di sana lomboknya itu kan ada lomboknya juga Pak Guru. Oh. Ini kerjaan anak-anak. Kalau kayak gini 100% buat santri. Oh, ini buat santri semuanya. 100% ya. Nah, itu jadi pembiayaannya buat santri. Iya. Santri ikut kontribusi juga kerja di sini. Ini dari hasil durian kan dapat 2,5%. Jadi untuk mereka membuat ini. Oh, gitu. Ya. Wah, 2,5%-nya aja cukup untuk membiayai, Pak. Wah iya. Wah. Cukup banget kalau pas panennya, panen raya Pak Guru. Panen raya berapa abad sekali, Pak? Itu. Kita baru sekali. Kita baru sekali terus datang musim yang nggak pasti Nah, ini. musim gitu. nggak pas ini. Lumayan kalau itu. Oh, ini ada embeknya nih. Mbaknya makanya pupuknya masih ke sini. Embeknya dimakan juga. Ya, kalau ada yang mati juga. Kalau masih hidup takut juga Pak Guru. Oh iya. Lah. Weh, tapi indah di sini dong pemandangannya. Pandangin jalan nyampe sininya muntah. Oh, lo kok pada bangun? Nah, jalan itu. Wah, ini kambing apa nih yang gede nih? Ini kambing PE. Yang mahal itu kan ya? Iya. Wow. Tuh. Woi, yang batuk, woi. Batuk, woi. Ada sebuah kalimat yang menarik yang kau sampaikan bahwa harusnya tuh pesantren yang kayak gini tuh bukan pesantren yang unik, Iya. pesantren yang umum. Ya emang umumnya pesantren itu harusnya gini. Jadi punya aset besar dikelola sama-sama, untuk kiainya iya, untuk santrinya iya. Maksudnya bukan harusnya tuh begini, cuman tradisi pesantren generasi awal tuh gini gitu. Generasi awal. Jadi nggak ada SPP-nya, kemudian apalagi yang paling parah tuh gak ada yang minta-minta di jalannya gitu. Jadi mereka tuh mandiri secara finansial, kemudian mereka juga berkontribusi buat perkembangan ekonomi masyarakat. Ini kan jelas kan? Jadi buat santrinya dapat, buat masyarakat ikut kecipratan, nanam durian. Kemudian jalan ini dibangun juga kayaknya gara-gara Bapak itu ya. Ya. Sampai ya jalan ke sini itu kan ya. Iya tuh, itu kan jelas kontribusinya. Jalan tembus malah ke sana. Tuh, iya. Karena pesantren yang pagi itu malah kadang jarang gitu. Nah, harusnya Harusnya atau mungkin itu alasan saya digeruduk tuh gara-gara dikiranya menghujat pesantren. Padahal gak menghujat pesantren. Saya pikir pesantrennya tuh dulu tuh saya pikir pesantren itu gini karena memang di buku-buku sejarah pesantren tuh ya gini gitu. Makanya waktu pesantren digeruduk sama PKI dulu di zaman tahun 60-an, tahun 40-an. Kenapa pesantren digeruduk sama PKI? Itu karena PKI mengiranya bahwa aset-aset milik kiai itu terlalu besar. Harusnya dibagikan kepada rakyat gitu. Padahal kiai itu ya bentuknya kayak gini. Kemudian mereka tuh berkontribusi pada masyarakat. Dan santri-santri yang di sana juga diberdayakan, dapat ilmunya, dapat ilmu agamanya, dapat skill dan keahliannya.
ini skill beternak dapat ya. Dapat. Santri yang ngerjain ini kan. Iya, iya. Tuh, dapat. Ya Bisa itu. bertahan hidup tanpa kerja di orang gitu. Bisa Setidaknya. jadi santri itu santri dan pesantrennya itu mandiri, independen. Jadi nggak bisa ditakut-takutin sama orang. Kurikulumnya harus gini kan, saya donaturnya. Nah, nggak gitu. Ini kan Dia lagi ngeluarin sumpah. Ngeluarin ini Supro. kuda, ini kuda. Jadi betul-betul sirkuler dari sini masuk ke situ, sini masuk ke pohon lagi, pohon. Ini kan daun durian nanti bisa diolah juga buat tempat. Oh, Ya. Apa daunnya sama kulitnya masuk lagi ke sini betul-betul sirkuler jadi selesai di tempat. tapi kayaknya ada yang kurang lengkap, Pak. Apa itu? Kolam ikan. Ada kolam renang. Iya, ya kita yang belum punya kolam. Oh iya, kolam ikan. Kan diputerin terus jadi ini. Di sini nggak ada air. Oh, di sini kurang air. Kurang. Baru kemarin kita bahas ya. Ya, Jawa itu bakal krisis air dan makin parah ini Iya, iya. kalau kita tidak bisa mengatasinya. Di sini ini tuh daerah pegunungan. Iya. Dataran tinggi bukan pegunungan. Kalau gunung Oh, kan dataran tinggi. ketinggiannya hanya berapa? 1.200. Oh, ini tuh 1.200. Tapi kenapa naik turunnya berasa ekstrim ya? Kan turun lagi, nurun lagi, naik lagi. Oh Iya, gitu iya. ya, ya sih. Pembangunan jalur saja. Oh gitu. Pun juga 1.500. Maaf. Oh iya iya iya. Jadi ayo kita 1.200, 200 kok. Mbps. apa ini 200? Iya. Hah? Ini cuma 200? Iya, ya Mas Arif ya, 200 Mbps ya. Oh, iya sudah pokoknya ini kurang air ya. Kurang air. Tapi musim hujan kita bisa gak sih bikin ini Pak, daerah penampungan air gitu, Ya bank air gitu. sebenarnya bisa juga, kita kan ada buka sekolah renang di atas tapi nggak cukup. Kalau pas musim kemarau, kalau pas musim hujan gini sih Berarti musim kemarau ini kering semua ini. kering kerontang. Aduh. Aduh, kasihan. Kita buat sumurnya kayaknya 1 kilo dari sini di atas malah ada ngebor. Kalau ngebor di sini nggak ada. Debitnya kurang. Iya. Ya ampun. Padahal ini jauh dari pemukiman ya. Iya. Jadi kita jalan-jalan kemana lagi nih? Mau terserah mau kemana, mau ke Jambuan di bawah. Jambu, boleh. jambu di mana jambu? Ayo naik jeep. Jangan. Jangan. Kalau ini ke sini ya masih ke bawah ke sana terus ke sana naik lagi ke sana. Tapi mau jatuh Pak Guru. Licin ya? Iya. Kalau ke sana juga nggak apa-apa. Mbaknya sini kaget. Dombanya nggak kaget. Kayak saudara gitu kata dia. Kayak kenal. Kan seperti yang kamu katakan bahwa pesantren Pak Ajis itu adalah pesantren yang progres. Mungkin kita nanti ke depannya bisa terus kerjasama akan seperti apa ngebuat pesantren tuh yang gitu jadi umum gitu, tidak jadi unik. Iya, tapi kalau mungkin sih saya ngajak aja, jadi dengan Pak Ajis kita bikin dalam tanda kutip Ya. seminar-seminar kecil antar pesantren di sini gitu. Kita Boleh, perkenalkan ide-ide Bapak gitu. Boleh Pak Guru boleh. Siap. Nanti kita ajakin Nanti siapa kan ya? kita banyak ahlinya kok. Nanti yang itu yang lulusan Kanada sama Australia kita ajak aja untuk pengolahan rumputnya. Nanti ngajak masyarakat kan asik. Iya. Ya, cuman saya lagi kepikiran ini kalau pas kemarau musim kering, saya langsung mentok pikiran di situ gimana ini. Kita udah punya sumur di atas tapi di sana. Jadi ngalirin air ke sini. Iya. 1 kilo kurang lebih. Tapi di sananya pakai mesin. Jadi kalau misalkan di sana pun sumurnya berarti pakai ini lagi ya, apa namanya? Pakai sabdak. Iya. Ya, sabdak ke sini udah nyampe sini. Dari atas. Wih, 1 kilometer dong. Iya. Pasti itu ongkosnya mahal. Terus ini Pak, yang oh itu keran airnya ya? Iya. Dulu kan waktu kecil-kecil setiap pohon ada kerannya semuanya. Oh, Karena model tanahnya di sini kalau kesiram air dia langsung kering Habis. ke bawah habis. Jadi tiap pohon waktu masih kecil proses. Nah itu yang kita juara. Jadi masih ini dibuat keran. Penanaman kita di luar musim.
Jadi waktu bukan musimnya kita tanam, ternyata ketika ditanam kemudian ada kerannya, pas musim penghujan, akarnya lebih siap, jadi besarnya lebih cepat. Oh. Gitu. Oh gitu. Iya iya iya. Iya. Nah ini peran santri apa aja Pak? Kesini Tadi itu, dia terlibat langsung. terlibat langsung, tapi sebagai ini aja, apa namanya, penyempurna dari pekerjaan yang sesungguhnya. Nih, pekerja sesungguhnya. Oh ini pekerja sesungguhnya. Iya, Wah. yang hakiki. Yang Nah, hakiki. mereka paling nyukilin yang kayak gininya gitu. Di sini masih ada hewan-hewan liar nggak sih? Kadang-kadang ada babi hutan, Oh, babi hutan biawak, udah nggak ada sih. Biawak mah ada. Ular. ular, Ular pasti sih. paus biru. Beda beda. Beda alam. Beda alam. Ini di kolam renangnya ada. Ini kan tanaman selat. Tadinya sebelum ini pandan semua. Ini apa aja berarti? Ini mah durian. Ini Duren. kan tanam Terus? selanya ada jeruk. Oh Kemudian iya, ini dulu jeruk. ada pandan, tapi sudah kita babat karena akarnya sudah mengganggu durian. Jadi kalau tanaman sela kok sudah mengganggu, Ya ya ya. Jadi apa aja? Jeruk, kita duren, jambu. rip apa saja kita yang punya. Nanas. Itu saya terlihat nih di Nanas. atas. Nanas. Itu kan nanas. Iya. Yang sudah berkontribusi pada ekonomi pesantren dan kampus semua. Ya durian sama itu aja, Oh, durian, durian sama sama- jambu aja. Yang lain. Nah, ketika duriannya Karena itu kan buat santri yang tanaman sela. Hmm. Ya kita kan dapat durian, santri kalau dari durian dapat zakatnya yang 2,5%. Kalau dari tanaman sela dapat 50%. Kalau tanaman yang dari hasil mereka sendiri kayak sayuran itu 100% buat santri. Kalau Oh, santri dari- juga berarti santri bisa berkebun di sini kan? Iya bisa. Nah itu tanam santri. Terus kalau dari ternak dapat 50%. Itu yang tadi Bapak tulis di buku itu ya, yang pada saat seminar. Yang SOP ya, yang SOP. Oh, yang SOP. Karena dibukukan dulu untuk pegangan semua. Jadi kalau lagi panen nggak berbagi, langsung ketahuan, bagi gitu kan. Nah, kalau gitu Pak, maaf. Ya. Penghasilan Bapak dari mana? Kan tadi Dari saya ini dapat tadi. yang Oh iya, ini yang bagian yang besar. utamanya ya. Nah, tapi kan ini yang Bapak bilang itu 2-3 musim terakhir tuh gagal. Ya memang ini lagi defisit anggaran. Oh, Bapak lagi defisit. Ya Jadi- karena panen jambu 2 kali gagal, durian 3 kali gagal. memarahin itu Pak, berarti itu yang Ya, salah. ya, ya, salah ya. Ini ya. Tapi kan warna hidup lah Pak Guru, warna hidup. Jadi ketika kita bisa mentransformasikan ilmu pengetahuan aja udah senang. Orang udah nyontoh, udah niru juga senang. Ini kan tantangan ke depan justru. Kalau kondisi kayak gini harus seperti apa. Makanya kemarin kita datangkan orang ahli peternakan itu yang dari Australia Kanada itu dalam rangka ketika ini gagal, ini jangan sampai gagal. Dan ini selain di sini masih ada lagi nggak Pak? Ada di 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak sekali ternyata ya. Ada. Ternyata iya Ya, karena sedikit-sedikit. cekclok itu. Cekclok gitu. Cekclok. Cekclok. Jadi ini mbeknya kesepian berarti Pak. Ya, enggak, Temennya itu kan cuma udah ini dikasih itu. Kan udah dikasih dia. Saya dikasih temennya nih. Tapi kan ini mah kalau ya betul cocok itu yang temannya, itu ya. Saya jadi kebetulan. Iya. Nah, saya berpikirnya kalau mereka habis disembelih berarti temennya ya. Ya makanya nanti karena kondisi begini otak kita digerakkan lagi. Oh berarti perkuat peternakan. Ini kambingnya 24 jam di situ Pak atau Iya, kadang-kadang 24. lepas? Enggak Oh, di situ enggak. terus. Paling Yang- kalau pas mandi. Yang diambil dagingnya, Yang diambil kita kotorannya kan buat ini. kotorannya. Ya, nah dagingnya kan kalau udah atau ada yang membeli atau masuk bulan haji. Oh, tabungan buat nanti bulan Iya, haji. bulan haji. Kalau enggak begini orang ada yang butuh lepas. Ya, kan? Memperbesar tadinya ini kan kita nggak memperbesar ini ketika ini gagal. Waduh, kita harus ada pola baru. Soalnya saya tuh mikirnya gini Pak, kalau cuma diambil nya doang, Ya, nah itu kan ada kambing yang spesial itu. ya. Itu kan nya mah sama aja Pak. Jadi, Iya, iya. jadi gak mungkin itu hanya diambil itunya tuh. Itu kan pasti lebih mahal. Nah, kenapa yang itu tuh? Jadi ada apa itu buat apa tuh yang gede-gede itu tuh?
Ya buat itu apa? Itu kan ada perempuannya. Iya. Membuat keturunan. Nanti kalau udah ada keturunan, anaknya yang besarnya dijual. Oh, Bapak Gitu. mendukung kumpul domba ya? Iya. Kumpul kambing. Kambing. Iya. Kalau Satu-satunya dia yang ngelirik ke sini. apa? Dombanya. Ya karena kalau kita tidak melakukan perubahan berpikir ya loss Iya. ininya harus dibayar terus sementara tidak ada hasil. Kalau ini kan hasil ngoretnya langsung diolah, apapun bentuknya diolah. Iya, puterin aja semuanya terus ya. Ya, circle jadinya. Ini mau nyoba, ini baru mau coba itu juga, baru naikin listriknya. Santri yang diberdayakan di sini semua, Pak? Atau Enggak, yang laki-laki ikut aja? program aja. Oh, kan, yang ikut program. program KTP atau STP. Oh iya, betul, Ya, betul. kalau yang enggak mah ya nyantri biasa. Kuliah, tani, pondok, Ya. betul. KTP, kuliah, tani, Pondok, STP, santri, sekolah, ya, tani, tani, pondok. Perbandingannya berapa persen yang program dan ya banyak yang ikut program. oh, lebih banyak program. Iya, Jadi mondok iya, sekolah iya, iya, bertani di sini, Iya. beternak dan beternak iya. ya terus. Kita doakan semoga ya masalah iklim tuh susah sekali Iya, karena iya. kita sedang Ya, terancam lagi gitu. model begini. Di Bandung juga sebenarnya gitu, cuman orang-orang nggak terlalu nyadar karena nggak ketergantungan pada ini pertanian. Mereka tuh kan perdagangan, jasa, industri kan kalau Iya. di kota itu. Nah yang kerasa tuh Baraya kalau soal perubahan iklim tuh ini para petani, para peternak tuh ngerasain banget karena tanahnya. Iya. Aduh, Terasa betul. tuh sampai 3 musim. 3 musim. 3 musim, satu musimnya berapa bulan? Maaf, saya tahu. Ke 1 tahun kurang 3 bulanan lah sekali. 9 bulan berarti. 9 bulan. Sekali. Selama 27 bulan tuh itu belum merasakan. Iya belum mas. Lumayan ya. Moga-moga nanti ini Amin, amin, amin. diajarin Pak Guru jadi berbuah. Kemarin udah sebesar ini Pak Guru. Kembang itu. Full kembangnya, iya. Terus Hujan terus, ya kan ambrol. Bayangkan Untungnya yang kemarin jambu itu panen raya. oh Jadi pas ini gagal, terus sana kembang, sini kembang, gagal yang ini tapi yang sana bisa. dan jambunya kayak tadi udah ada suppliernya gitu. Sudah, ada udah yang langsung. pembesar. Kita masukin aja ke bus Jakarta udah ada yang. Masukinnya ke bus, Iya. dia mau ikut travel. Iya, ikut travel kalau sedikit ya ke travel. Iya ke Jakarta, tapi masih kebagian. Berapa kemarin Sarindo. berapa ini Pak? Panennya tuh berapa? Nah, berapa ton ya? Lupa. Wah, udah Jambu ton ya, dong. banyak, ya. Sudah ton dong. 5 ton. Cukup lah buat ini ya. Untuk Kita operasional. kemana lagi? Ini soalnya Saya- Baraya ini tuh jalannya licin sih. Jadi Iya. kita tidak bisa jalan-jalan lebih jauh lagi. Kita terpaksa. Kalau di sini mamang-mamang ini pasti sudah terbiasa. Tapi karena saya dikhawatirkan ketika jatuh itu ada bencana gempa bumi. Jadi kita mentok aja di sini. Tapi yang jelas ini adalah sebuah inspirasi Baraya. Sekali lagi kita bukan untuk ngejelekin pesantren secara umum, tapi yang kita bayangkan itu adalah bahwa pesantren itu memberi, bukan meminta. Bahwa pesantren itu berkontribusi, bukan menjadi beban. Dan pesantren seperti yang Bapak tunjukkan ini benar-benar cocok untuk menjadi prototipe masyarakat gotong royong. Gotong royong iya, berilmu iya, berakhlak iya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Pak Ajis sebagai pimpinan pondok pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.